Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di hari Senin 2 Juni 2025 ini. Kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa kita menerima berkat Tuhan hari ini, karena itu mari kita mengisi hari ini dengan Renungan Harian Keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, karena di saat ini Engkau berikan kehidupan bagi kami, Engkau memberikan umur panjang, kekuatan kesehatan, dan mengawali berbagai hal dalam kehidupan ini. Kami hendak belajar lagi firman Tuhan lewat renungan harian keluarga saat ini. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan. Ampun kami dari salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-44, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan, Ia menjadikan engkau, Ia membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Demikian firman, mari merenungkan dengan tema janganlah takut. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali merasa takut, seperti takut kehilangan hal-hal yang berharga, menghadapi masa depan, dan yang lain sebagainya. Rasa ini muncul sebagai reaksi alamiah saat kita merasa ada ancaman dan ketika berbuat dosa. Terus-menerus berada dalam rasa takut akan menghambat potensi diri, pengambilan keputusan, dan menikmati kehidupan. Firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya memberikan motivasi yang kuat bahwa Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Pertolongannya sudah ada sejak manusia mulai hidup di dalam kandungan ibunya. Tuhan Allah juga yang menetapkan Yakub, dalam hal ini bangsa Israel, sebagai umat pilihannya yang disebut Yesyurun, yang memiliki hati lurus, benar, jujur. Nah, di masa-masa sulit kepada umat Tuhan diberikan seruan untuk jangan takut dalam situasi apapun, sebab Tuhan Allah menjamin sepenuhnya kehidupan umatnya, dan Ia ingin memulihkan serta memperkuat hubungan dengan umatnya. Nah, dengan bersandar pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan Allah, maka umat dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan, ketaatan, dan keberanian. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk memahami pekerjaan Tuhan Allah dalam kehidupan ini. Ketika kita dihadapkan dengan rasa takut, marilah kita ingat bahwa Tuhan Allah selalu menginginkan pemulihan dan hubungan yang erat dengan kita. Dia menerima kita apa adanya dan ingin membimbing kita kembali pada jalan yang lurus, benar, dan jujur. Nah, biarlah nama Yesyurun menjadi pengingat akan kasih dan pemulihannya dalam hidup kita. Kita adalah umat yang dipilihnya, yang berada dalam kuasa dan kasih sayangnya. Nah, marilah kita percaya pada janji Tuhan Allah dan bersandar sepenuhnya kepadanya, sehingga iman akan dikuatkan menggantikan rasa takut. Dengan iman yang teguh, marilah sebagai keluarga Kristen kita saling mendukung, menguatkan, dan mengatasi bersama masalah dalam keluarga, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, utuh, dan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebesaran kasih-Mu kami boleh ada dalam persekutuan ibadah saat ini,
lewat merenungkan firman dari renungan harian keluarga. Kami bersyukur atas firman yang meneguhkan iman kami bahwa janji Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami tidak membuat kami takut menjalani hidup ini, sebab Tuhan beserta dengan kami. Karena itu kami berdoa menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing, menuntun, mengarahkan hidup kami, pribadi dan keluarga kami. Baik suami, istri, anak-anak, cucu, sanak saudara. Keluarga boleh hidup berdampingan, menikmati anugerah kasih Bapa dalam kehidupan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa bahwa kiranya Engkau memberkati perjalanan hidup kami. Ketika kami bekerja, biarlah tangan kasih Tuhan menopang, kami dimampukan mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan ini. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan itu membawa berkat bagi kami, tapi juga bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, berkati senantiasa gerejamu Masehi Injili di Minahasa, jemaat-jemaat, wilayah-wilayah, bahkan sinode ada dalam tuntunan penyataan Tuhan, sehingga gerejamu ini ya Tuhan tetap ada untuk melayani Engkau. Karena itu berkati para hamba-hambamu yang melayani, diaken, penatua, pendeta, guru agama sekeluarga, bahkan semua yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan diberkati oleh Tuhan, termasuk di dalamnya Jemaat Maranatha Paslatan. Ada badan pekerja, pelayan khusus, komisi kerja, koster pegawai, bahkan terlebih Engkau juga memberkati tim multimedia, komisi multimedia, agar mereka dimampukan terus melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka lewat media. Berkati pemerintah, berkati bangsa dan negara kami. Sepanjang kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, termasuk mereka yang tengah bergumul dengan berbagai hal di rumah sakit oleh karena sakit, di rumah dalam perawatan, dalam pemulihan, atau apapun pergumulan yang mereka hadapi, kuatkan ya Tuhan. Biarlah mereka disembuhkan, mereka dikuatkan iman, menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan. Yang bersukacita, biarlah sukacita terus diarahkan hanya di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa, berkati kami hari ini, tuntun dan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, damai di hati.